Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Background. Di sini kami akan presentasikan detail untuk website digital marketing untuk toko kue Background. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Fatibari itu saya sendiri, yang kedua ada Ilham Firmansyah, yang ketiga ada Dimas Triwi Caksono, yang keempat ada Adilah Taufik Muharram, yang kelima ada Aditya Gunawan. Ini ada pendahuluan. Yang pertama ada tujuan dokumen. Tujuan dokumen ini adalah untuk mendeskripsikan perancangan perangkat lunak untuk website digital marketing Background, termasuk manajemen penjualan, kampanye pemasaran, analitik, dan interaksi pelanggan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya yaitu mencakup arsitektur, komponen antarmuka, keamanan, dan kinerja website. Selanjutnya ada definisi, akronim, dan tingkatan. Ini ada DPL yaitu deskripsi perancangan perangkat lunak. Selanjutnya ada CRM, Customer Relationship Management. Selanjutnya ada SEO, Search Engine Optimization. Ada UI, User Interface, UX, User Experience, dan DBMS, Database Management System. Selanjutnya ada di 2.1 tujuan perangkat lunak. Tujuan perangkat lunaknya yaitu meningkatkan efisiensi pemasaran, penjualan, dan memberi keluasan analitik. Selanjutnya ada fungsi perangkat lunak. Fungsi-fungsinya ada yaitu manajemen katalog produk, penjualan online, kampanye pemasaran, laporan dan analitik, integrasi media sosial, manajemen data pelanggan, dan ulasan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Pak Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini ada karakteristik pengguna, di mana di karakteristik pengguna ini ada pemasar digital, manajer pemasaran, analis data, tim manajemen konten, dan pelanggan. Selanjutnya itu ada batasan desain, di mana di batasan desain ini ada responsif, scalable, kompatibel dengan berbagai browser, dan waktu respons di bawah 2 detik. Selanjutnya itu ada poin 3 di mana ada spesifikasi kebutuhan sistem. Jadi di poin 3.1 ini ada kebutuhan fungsional di mana pengelolaan produk, penjualan online, manajemen kampanye, laporan dan analitik, integrasi media sosial, manajemen data pelanggan, dan ulasan pelanggan. Selanjutnya itu ada poin 3.2 di mana ada kebutuhan non fungsional di mana ada kinerja, keamanan, antarmuka pengguna, kompabilitas SEO, dan ketersediaan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Baik, terima kasih moderator. Yang keempat, poin keempat di sini ada desain sistem. Untuk desain sistem yang pertama di sini ada arsitektur sistem. Dalamnya itu adalah lapisan presentasi terdiri dari UI untuk pengguna web dan mobile yang responsif untuk web. Kedua ada lapisan logika bisnis, aplikasi mengolah logika bisnis, validasi data, dan proses back-end. Lalu selanjutnya ada lapisan data, basis data untuk menyimpan data produk, kampanye, analitik, dan pelanggan. Selanjutnya ada desain modul. Desain modul ini ada beberapa modul, ada modul manajemen produk, modul penjualan online, modul manajemen kampanye, modul analitik, modul CRM atau modul ulasan pelanggan. Dan selanjutnya di sini ada desain basis data. Basis data yang digunakan adalah PostgreSQL yang menyediakan fitur-fitur yang diperlukan untuk menangani data dalam jumlah besar dan transaksi yang cepat dan tentu aman. Nah, di sini ada skema basis data atau tabel untuk database. Yang pertama ada tabel produk, ada ID, nama, deskripsi, harga, stok, dan gambar. Tabel kampanye, ID, nama, tanggal mulai, tanggal akhir, anggaran. Ini ada tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel analitik, tabel ulasan. Kurang lebih sama. Tabel ulasan ini ada komentar. Lalu selanjutnya di sini saya akan membalikan kepada moderator. Untuk moderator dipersilakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu desain antarmuka pengguna. Di sini ada dashboard admin dan dashboard pelanggan. Pada dashboard admin kita dapat manajemen produk, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus produk. Kemudian ada manajemen kampanye untuk menambahkan promosi atau
berita kampanye yang sedang diadakan. Kemudian selanjutnya ada analitik dan laporan. Analitik dan laporan berupa grafik dan tabel yang untuk menampilkan data penjualan, kinerja kampanye, dan metrik lainnya. Kemudian manajemen pelanggan berisi formulir dan tabel untuk mengelola data pelanggan termasuk histori pembelian dan preferensi. Selanjutnya ada antarmuka pelanggan berisi beranda, halaman produk, keranjang belanja, checkout, akun pelanggan. Pada beranda ini menampilkan produk unggulan, promosi, dan kampanye saat ini. Pada halaman produk terdapat beberapa produk yang dapat dibeli dan dapat ditambahkan ke keranjang. Kemudian ada keranjang belanja untuk menampilkan produk yang dipilih untuk dibeli. Selanjutnya checkout untuk mengisi informasi pembelian dan metode pembayaran. Dan ada halaman akun pelanggan untuk melihat histori pembelian. Selanjutnya diagram sequence mengenai mengelola produk dengan aktor admin. Di sini admin mengakses atau login ke dashboard admin dan mengelola produk di menu manajemen produk. Pada manajemen produk ini kita sebagai admin dapat mengakses data secara langsung dari database. Kemudian pada hal ini kita dapat melakukan checkout dengan kepada menu manajemen pembelian. Jadi ketika customer checkout, selaku admin dapat mengkonfirmasi pembelian tersebut dan memprosesnya. Selanjutnya diagram sekuensial untuk proses pembelian dengan aktor customer. Di sini sebagai customer kita tentu saja melakukan login dan masuk ke dashboard customer. Kemudian kita dapat memilih produk di menu produk. Kemudian dan dapat melakukan checkout produk. Kemudian selanjutnya navigasi situs. Navigasi situs ini terdapat dua, yaitu menu utama, beranda, produk, promosi, keranjang, akun saya, kontak, dan footer, tautan ke halaman kebijakan privasi, SNK, dan profil media sosial. Selanjutnya pertimbangan keamanan dan kinerja. Keamanan, autentikasi dan otorisasi menggunakan OAuth 2.0 untuk autentikasi dan otorisasi pengguna. Enkripsi, data dienkripsi menggunakan SSL, TLS, transit, dan enkripsi AES 256 saat disimpan. Proteksi terhadap serangan, menerapkan proteksi terhadap serangan SQL injection, dan lain sebagainya. Backup data, mekanisme backup data harian untuk memastikan data tidak hilang. Selanjutnya yaitu kinerja, menggunakan caching di sisi server untuk meningkatkan kecepatan akses data, menerapkan load balancing untuk menangani banyak permintaan simultan, mengoptimalkan query basis data untuk mengurangi waktu respon, menggunakan alat monitoring seperti Prometheus dan Grafana untuk memantau kinerja aplikasi, serta logging untuk melacak dan mengatasi masalah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih menjelaskan teknologi dan alat pengembangan bahasa pemrograman, backend, frontend, alat dan kerangka kerja, basis data, versi control, containerisasi, continuous integration, continuous deployment, dalam kurung CI/CD, monitoring. Selanjutnya rencana pengujian. Pertama ada strategi pengujian, pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian performa, pengujian keamanan. Yang kedua kasus uji, menguji kemampuan pengguna untuk membuat kampanye pemasaran baru. B. Menguji kemampuan sistem untuk mengambil dan menampilkan data analitik. C. Menguji kemampuan untuk menambahkan pelanggan baru ke sistem CRM. D. Menguji seluruh proses pembelian mulai dari penambahan produk ke keranjang hingga penyelesaian pembayaran. E. Menguji kemampuan pelanggan untuk menambahkan ulasan pada produk yang telah dibeli.
F. Menguji aplikasi dengan simulasi beban pengguna tinggi untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas. G. Menguji aplikasi terhadap larangan injection XSS dan CSRF. Selanjutnya, implementasi dan rencana pengembangan. Tahapan pengembangan. Tahap 1 analisis kebutuhan. Tahap 2 desain sistem. Tahap 3 pengembangan. Tahap 4 pengujian. Tahap 5 deployment. Tahap 6 pemeliharaan. Selanjutnya ada alat dan metode pengembangan. Metode pengembangan, alat manajemen proyek, metode pengembangan agil dengan spirit mingguan atau 2 mingguan, alat manajemen proyek, Trello untuk melacak progres tugas dan fitur, sumber kontrol, Git dengan platform seperti GitHub atau GitLab, kontainerisasi dan orkestrasi, Kubernetes untuk deployment aplikasi yang terkontainerisasi, alat CI, CD, GitLab CI untuk organisasi, build test, dan deployment. Saya kembalikan ke Baik. Ini kesimpulannya adalah untuk proyek website digital marketing ekonomi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan teknologi modern seperti Laravel dan React. Dokumen ini mencakup tujuan kebutuhan sistem, desain, keamanan, dan kinerja. Dengan tim pengembang yang terdiri dari saya, Fatih, Adi, Ilham, Dimas, dan Adit. Tim ini akan memungkinkan manajemen produk, penjualan online, kampanye pemasaran, serta analitik dan CRM untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan ekonomi. Yang dari saya, sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.